Kementerian ATR, BPN ungkap jual beli tanah masih terjadi di IKN. Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN, mengungkap indikasi transaksi jual beli lahan masih terjadi setelah Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara ditetapkan. Melihat indikasi tersebut, Kementerian segera menerbitkan edaran baru terkait pertanahan di kawasan IKN Nusantara. Ada indikasi transaksi jual beli lahan masih dilakukan setelah IKN Nusantara ditetapkan, ujar Wakil Menteri ATR, BPN Raja Juli Antoni melalui keterangan pers tertulis yang diterima di Penajam seperti dikutip dari Antara, Senin 22 Mei. Edaran tersebut juga sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, Jokowi. Presiden minta tidak ada lagi transaksi jual beli terkait tanah di kawasan IKN Nusantara, tambahnya. Dalam edaran baru itu, Kementerian menegaskan setiap terjadi transaksi jual beli tanah di kawasan IKN Indonesia baru tidak akan diakui sebagai alas hak atas lahan bersangkutan. Edaran baru tersebut untuk mencegah terjadi transaksi jual beli lahan di bawah tangan, sehingga mencegah terjadi spekulan yang membuat harga tanah tidak terkendali, katanya. Kementerian ATR, BPN sebelumnya telah menerbitkan edaran yang menyebutkan tidak ada transaksi pengalihan tanah di kawasan IKN Nusantara, untuk mencegah spekulan harga tanah yang tidak terprediksi. Edaran tersebut mengatur pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah, serta pembatasan penyelenggaraan layanan atau administrasi pertanahan di kawasan IKN Indonesia baru. Surat edaran itu diterbitkan pada 14 Februari 2022, tapi masih ditemukan aktivitas jual beli lahan di kawasan IKN Nusantara, katanya. Raja menegaskan tanah di kawasan IKN Indonesia baru tidak bisa diperjualbelikan. ATR, BPN juga tidak akan mengakui alas hak tanah yang diperjualbelikan di kawasan IKN Nusantara. Lahan atau tanah lokasi IKN Indonesia baru terbagi kawasan inti pusat pemerintahan, KIP, dan kawasan pemerintahan serta kawasan pendukung. Pada KIP sekitar 90% adalah kawasan hutan yang dimiliki dan dikuasai negara. Jokowi rayu Inggris dan Jepang investasi di IKN. Presiden Joko Widodo, Jokowi, merayu Inggris dan Jepang untuk berinvestasi atau menanam modal di Ibu Kota Nusantara, IKN. Bujukan itu disampaikan Jokowi saat mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak dan PM Jepang Fumio Kishida di Hotel Grand Prince, Hiroshima, hari Sabtu 20 Mei. Secara terpisah. Dalam pertemuannya dengan Sunak, Jokowi berharap Inggris bisa memperluas hibah untuk transportasi berkelanjutan yang telah diberikan di beberapa kota Indonesia sebesar kurang lebih 11 juta AS dolar atau 164,2 miliar rupiah. Saya harap bisa diperluas ke kota lain, termasuk Ibu Kota Nusantara, kata Jokowi dalam keterangan resmi, Sabtu 20 Mei. Ia juga berharap Inggris mau merealisasi komitmen dalam Just Energy Transition Partnership, pembangunan ekosistem kendaraan listrik, EV, termasuk pasokan sel baterai dan pembangunan microfactory EV, serta investasi pembangunan IKN, transportasi, energi hijau, dan pendidikan. Dalam kesempatan terpisah, Jokowi juga menyampaikan apresiasinya kepada Kishida mengenai penandatanganan 5 nota kesepahaman terkait pembangunan IKN. Terkait pembangunan IKN, saya menyambut baik penandatanganan 5 nota kesepahaman dengan JICA, JIK, JODE, JIBAUR, ucap Jokowi. Di samping itu, Jokowi turut mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar 500 juta AS dolar untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian pembangkit listrik tenaga uap, PLTU. Ia juga meminta implementasi kesepakatan bisnis oleh PLN, Pupuk Indonesia, Pertamina, dengan mitra Jepang sebagai upaya mencapai net zero emission. Jokowi menghadiri konferensi tingkat tinggi, KTT, G7 di Hiroshima, Jepang, yang dimulai sejak 19 hingga 21 Mei 2023. Jokowi hadir setelah diundang langsung oleh Kishida.
Dalam acara tersebut, Jokowi melakukan sejumlah pertemuan bilateral dengan para pemimpin negara sahabat, termasuk dengan Jepang dan Inggris. Pertemuan itu membahas mulai dari kerja sama perdagangan dan pariwisata, investasi, hingga situasi di Myanmar. Harga tanah di IKN perlu ditetapkan dengan mekanisme yang benar. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menko Marves, yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara, IKN, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, masalah pertanahan di IKN paling mendesak diselesaikan dalam waktu dekat. Tujuannya agar pemerintah bisa memberi kepastian berinvestasi kepada investor. Bagian paling penting diselesaikan di IKN adalah masalah pertanahan. Termasuk, di dalamnya adalah soal harga tanah yang perlu ditetapkan dengan mekanisme yang benar melalui appraisal, ujar Luhut dilansir dari siaran pers Otorita IKN, Jumat, 19 Mei 2023. Pada Rabu, 17 Mei 2023, Luhut memeriksa langsung kemajuan pembangunan di IKN secara langsung. Diketahui, Luhut ditunjuk menjadi Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN. Luhut ingin memastikan pembangunan infrastruktur prioritas di IKN sudah berjalan sesuai target pemerintah. Ia juga memastikan kedepannya akan melakukan pemeriksaan pembangunan IKN secara berkala. Satgas akan berperan mengkoordinasikan lintas kementerian, lembaga, sesuai dengan peran Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Kami akan mengecek kemajuan lapangan secara berkala, katanya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo, Jokowi, memang menunjuk Luhut Binsar Panjaitan sebagai Ketua Tim Task Force, Satuan Tugas, Percepatan Investasi di IKN. Hal tersebut disampaikan Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan menteri-menteri terkait di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 15 Mei 2023. Dibentuk juga satu tim task force khusus yang diketuai oleh Bapak Menko Marves, Bapak Luhut, ujar Bambang. Nantinya, tugas utama Luhut adalah mengkoordinasikan antar departemen dan semua lembaga terkait sehingga proses percepatan investasi di IKN ini dapat berjalan dengan lebih baik dan efisien.